Banjir luapan Danau Limboto yang terjadi lebih sepekan kini mulai berangsur surut karena cuaca yang cerah beberapa hari terakhir. Hingga saat ini masih ada sejumlah desa yang terendam banjir dengan ketinggian 30 sampai 90 cm. Setelah hampir sepekan diterjang banjir, luapan Danau Limboto yang merendam ribuan warga kini mulai berangsur surut. Namun ratusan rumah warga tersebar di sejumlah desa di pesisir Danau Limboto yang sebelumnya mencapai ketinggian 4 meter kini rata-rata masih mencapai 30 sampai 90 cm. Karena air yang sudah mulai surut, sejumlah warga pun kini mulai kembali ke rumah hanya untuk membersihkan sisa-sisa material banjir. Namun, warga yang rumahnya masih terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih 90 cm masih bertahan di posko pengungsian. Sementara itu, 44 sekolah kini masih diliburkan oleh pemerintah setempat akibat terdampak banjir dan dijadikan lokasi pengungsian. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Gorontalo, sudah bergabung bersama kami reporter TV One Kadek Sugiyarta. Selamat pagi Kadek, bagaimana kondisi di sana? Ada berapa kecamatan yang masih terendam banjir? Ya, baik Ijul dan juga pemirsa, dapat kami informasikan kondisi terkini banjir yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Memang hari ini banjir yang terjadi di Kabupaten Gorontalo sudah berangsur surut, namun di berbagai wilayah, tepatnya di 3 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, hingga kini masih terendam banjir. 3 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu yang berada di pesisir Danau Limboto, yaitu Kecamatan Pilango, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Limboto. Dan hingga saat ini masih ada sekitar ratusan rumah warga yang masih terendam luapan Danau Limboto dengan ketinggian 30 hingga 90 cm. Dan ada 6 desa yang masih terendam banjir yang berada di Kecamatan Pilango, Telaga Jaya, yaitu Desa Tabumela, Ilote, Ilotedia, Tulango, Kutadaa, dan Desa Buhu. Ke-6 desa itu hingga kini masih terendam luapan Danau Limboto, dan para warga hingga kini masih berada di posko pengungsian. Namun demikian, para warga yang masih berada di posko pengungsian, sebagian sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah mereka agar bisa kembali ditinggali. Namun, sebagian warga masih di pengungsian karena tidak memungkinkan untuk meninggalkan tempat mereka karena ketinggian air masih mencapai 90 cm. Dan dapat kami informasikan juga hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo masih meliburkan sejumlah sekolah karena selain terdampak banjir, sekolah-sekolah tersebut masih digunakan sebagai posko pengungsian. Demikian, Ijul. Lalu Kadek, beberapa hari terakhir ini cuaca cerah ini mengakibatkan banjir ini surut. Lalu bagaimana dengan pantauan pada pagi hari ini? Apakah cuaca juga terlihat cerah di sana? Ya, memang beberapa hari terakhir cuaca cerah sehingga air sudah berangsur surut, dan pagi hari ini alhamdulillah cuaca mulai cerah dan kita berharap banjir ini segera surut. Demikian, Ijul. Untuk bantuan bagaimana, Kadek? Apakah ada kekurangan bantuan makanan, kemudian bantuan medis pada para korban yang mengungsi? Ya, hingga saat ini memang pemerintah Kabupaten Gorontalo masih terus menggencarkan bantuan makanan siap saji bagi para korban banjir yang berada di posko pengungsian maupun para korban banjir yang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Pemerintah daerah terus menyalurkan makanan siap saji, dan untuk layanan kesehatan memang terus dilakukan juga untuk para pengungsi yang berada di posko-posko pengungsian, karena beberapa hari terakhir memang para pengungsi banyak mengeluhkan gatal-gatal dan juga diare. Demikian, Ijul. Kadek, tadi Anda mengatakan ada 44 sekolah yang hingga kini masih diliburkan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar anak-anak sekolah? Apakah nantinya akan mulai dilakukan pada pekan depan atau bagaimana, Kadek? Ya,
Ya, memang kemarin kita sempat wawancarai Bupati Kabupaten Gorontalo. Bupati menyebut bahwa karena kondisi sejumlah sekolah masih ada yang tergenang luapan Danau Limboto dan sejumlah sekolah juga masih dijadikan posko pengungsian karena masih sekitar untuk di Kecamatan Tilango dan Telaga Jaya ini masih ada sekitar 600 lebih pengungsi yang berada di posko-posko pengungsian yang berada di sekolah, sehingga pemerintah daerah memberikan kebijakan kalau sekolah diliburkan hingga pekan depan. Demikian, Ijul. Lalu Kadek, tadi Anda mengatakan ada 6 desa yang masih terdampak banjir. Lalu bagaimana dengan akses jalan ke desa-desa tersebut? Apakah untuk akses bantuan ini sempat terhambat untuk pada pagi hari ini? Ya, kalau akses jalan sudah mulai surut airnya sehingga kendaraan roda 2 sudah bisa melintas untuk mengakses desa-desa tersebut. Namun demikian ada beberapa rumah yang memang kondisinya harus menggunakan perahu sehingga pemerintah daerah menyalurkan bantuannya ke rumah-rumah warga yang enggan mengungsi itu menggunakan perahu. Selain daripada terendam banjir, apakah ada informasi kerusakan rumah-rumah warga di sana, Kadek? Ya, pemerintah kecamatan kemarin menyebutkan bahwa pemerintah kecamatan masih saat ini masih mendata apakah ada rumah-rumah warga yang mengalami rusak berat ataupun rusak ringan karena untuk diberikan bantuan dari pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih Kadek Sugiyarta mengabarkan langsung dari Gorontalo. Semoga banjir ini cepat surut. Selamat pagi.